Seiring berkembangnya zaman, sulam tapis tidak hanya berbentuk kain sarung adat saja, tetapi sudah dimodifikasi dan diversifikasi, sehingga menghasilkan berbagai bentuk produk seni kerajinan sulam tapis antara lain seperti kemeja, kaos, kopiah, tas, dompet, masker, busana pesta, hiasan dinding, busana muslim, kaligrafi, tempat tisu, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, perkenalkan, nama saya Lili Basuki, instruktur sulam tapis. Sulam tapis adalah salah satu kerajinan kain wastra khas Provinsi Lampung yang dimana banyak sekali mengandung filosofi dari keragaman warga di daerah Provinsi Lampung. Tujuan dimana diadakannya pelatihan sulam tapis ini adalah untuk meningkatkan lagi kreativitas dari para warga Provinsi Lampung, terutama dari kota Metro, untuk lebih mengembangkan kain wastra tapis, yang dimana sekarang banyak sekali pengrajin tapis, dimana tujuannya adalah untuk lebih meningkatkan lagi para peminat muda-mudi kita untuk lebih meregenerasi para pengrajin sulam tapis yang ada di Provinsi Lampung, terutama di kota Metro ini. Kerajinan sulam tapis mempunyai beberapa alat dan bahan yang harus kita siapkan, terutama adalah sebuah pembidang. Ada beberapa daerah lain yang menyebutnya tekang juga boleh. Di sini juga kita memakai pembidang dan tekang. Ada hal lain yaitu bahan itu dari tenun. Kain tenun itu nanti kita pola, habis itu kita sulam menggunakan benang emas. Terus juga ada benang sutra dan juga benang-benang katun yang lainnya, dimana proses pembuatannya itu lebih kepada manual. Pembuatan sulam tapis masih dilakukan dengan cara tradisional. Satu kain tapis biasanya memakan waktu berminggu-minggu tergantung dari kesulitan motif. Berbeda dengan sulam tapis yakni kerajinan untuk membuat berbagai macam jenis bentuk produk dari tapis. Bahan dari proses penyulaman sulam tapis ini terdiri dari bahan kain tenun ya. Tenun ini nanti kita buat pola sesuai dengan filosofi keberagaman di warga Lampung. Terus nanti kita akan memakai juga benang emas, di mana benang emas ini akan kita pelintir seperti ini, jadi lebih memudahkan dan lebih kuat juga untuk proses pengerjaannya. Bahwa tapis merupakan kerajinan tradisional masyarakat dalam menyelaraskan antara kehidupan mereka, lingkungan, dan sang pencipta alam semesta. Tapis merupakan kerajinan tradisional masyarakat Lampung yang diajarkan secara turun-temurun dan lahir sebagai sarana demi menyelaraskan kehidupan masyarakat dengan lingkungan sekitar maupun sang pencipta. Pada saat ini, kerajinan sulam tapis sudah mulai diminati oleh masyarakat Lampung dan berkembang salah satunya di kota Metro. Dalam proses pembuatan kain wastra tapis, kita menggunakan beberapa alat, di mana ini namanya tekang, seperti meja tapi berlubang. Nah, di sini juga ada kain tenun. Kain tenun ini kita pola ataupun kita desain langsung di dalam kainnya, biar lebih memudahkan untuk proses pembuatannya. Nah, terus di sini kain tenunnya kita renggangkan di atas pembidang, kita bantu pakai paku pines agar lebih mudah untuk membuat ini lebih kuat dan lebih renggang, lebih kencang di sininya. Nah, ini masih dalam proses pembuatannya. Ini juga kita menggunakan benang emas, ada ini juga benang penyawat ataupun benang jahit seperti biasanya. Kita juga memakai jarum biasa, dan ada payet dan kaca juga kita memakai juga di situ. Nah, ini adalah proses pembuatannya. Di sini jarumnya kita isi dengan benang seperti ini. Setelah kita isi, lalu proses selanjutnya adalah menata ataupun menyulam benang emasnya seperti ini. Gimana Mbak? Ini udah berapa lama Mbak ini bikinnya Mbak? Dari seminggu yang lalu ini saya pengerjaannya itu selama sebaris gini ya Pak ya, iya. Itu selama seminggu Pak. Selama seminggu ya Mbak, iya, ya. Betul. Ini termasuk lebih cepat daripada biasanya. Untungnya di sini adalah muda-mudi karena konsepnya adalah regenerasi. Jadi para muda-mudi juga
berkegiatan untuk mengembangkan kain wastra tapis. Betul. Di sini juga bisa lebih cepat ternyata, karena mereka juga lebih banyak berkreasi di dalam desain-desain juga lebih banyak. Terus di sini kita menggunakan benang sulam. Kita juga menggunakan benang sulam, benang katun ataupun benang sutra. Ini seperti ini kita modifikasi dengan benang emasnya, kita kombinasi jadi lebih cantik, lebih elegan juga. Bisa dibikin klasik, bisa dibikin lebih modern, elegan juga bisa, ataupun lebih glamor, kita tergantung kita nanti yang membuatnya. Ini udah berapa lama Mbak? Kalau yang tinggal di sini sekitar 2 hari. Iya, ini proses pengisian ini memang makan banyak waktu ya. Jadi memang kain tapis ini, khususnya kain wasra ini, untuk menghasilkan satu kain memakan waktu 1 sampai 2 bulan, karena pengerjaannya handmade, sangat lama, dan one by one dari tusukan itu satu persatu kita harus susun dan memerlukan mood yang bagus, karena kalau mood kita bagus pasti hasilnya juga akan lebih cantik sekali. Selain dalam bentuk kain wastra tapis juga bisa kita kombinasikan dalam bentuk baju, bisa juga kita bikin hiasan dinding, bisa bikin tas, bisa kita juga bikin celana juga untuk kombinasi. Nah, di sini kita akan bertanya-tanya, gimana nih Mbak, selama proses pembelajaran ini kedepannya Mbak mempunyai rencana apa nih? Harapan saya Pak, setelah mengikuti program PKW ini, kedepannya saya ingin mengembangkan ilmu wastra tapis ini dan membagikan ilmu menapis saya ini kepada ibu-ibu dan pemuda sekitar lingkungan saya. Jadi bisa lebih menambah income dan juga sebagai proses bentuk pembelajaran bagi mereka untuk lebih meregenerasi ya Mbak ya? Iya Pak, seperti itu. Oke, terima kasih Mbak. Semoga kelak warga dari Kota Metro sendiri lebih giat lagi untuk mempelajari ataupun mengembangkan kain wastra tapis, terutama untuk warga sekitar. Terima kasih. Kualitas produk tradisional sulam tapis tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, karena para pengrajin hanya menyelesaikan sesuai dengan bentuk yang sudah ada, dan pengrajin kurang memahami standar kelayakan serta sulam tapis pada pakaian akan memberikan ketidaknyamanan bagi penggunanya karena dapat membuat gerah para penggunanya jika dipakai terlalu lama, karena hasil dari sulam tapis akan membuat bahan menjadi lebih tebal. Selama proses pembelajaran di PKW ini, saya menemukan banyak sekali inspirasi dari para peserta yang ada, di mana para peserta ini sangat antusias, terutama kedua juga mereka sangat berinovasi. Jadi dari segi desain-desainnya juga sangat inovasi, lebih kekinian, lebih lagi membawa jati diri mereka bahwasanya kalau desain itu memang harus sesuai dengan impian-impian mereka ataupun passion dari mereka. Dan juga harapannya untuk para peserta kelak, mereka semoga bisa membawa nama baik dari Kota Metro, terutama membawa nama baik lagi dari kain wasra Lampung ini, lebih beragam lagi, lebih baik lagi dari sebelumnya, dan tentunya juga akan menambahkan nilai value bagi mereka kelak ketika mereka sudah menjalani kehidupan di masyarakat, bisa menambah lagi income untuk kehidupan mereka, terutama untuk warga-warga sekitar. Terima kasih. Dengan kualitas produk yang berkualitas dan terpercaya, maka produk akan senantiasa tertanam di benak konsumen. Pada saat ini, kerajinan sulam tapis sudah mulai diminati oleh masyarakat Lampung dan berkembang salah satunya di Kota Metro.